Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan dan menjalankan amanat dan wasiat dari Allahyarham A. Zakaria untuk mengisi kajian ilmu Nahwu. Alhamdulillah, sebelumnya Allahyarham telah beberapa kali memberikan kajian tentang ilmu Nahwu yang sampai akhir hayatnya belum selesai dan tuntas. Insya Allah saya mewakili keluarga akan mencoba melanjutkan kembali cita-cita dan perjuangan beliau dalam mengisi kajian Nahwu di channel YouTube Ibnu Azka Fresh Official. Tapi tentunya saya secara pribadi belum sehebat beliau, tidak sepintar beliau, tapi insya Allah saya akan mencoba berusaha semaksimal mungkin mengisi kajian ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan juga pelajaran yang bisa diambil oleh semuanya. Sebagai gambaran materi kajian Nahwu kali ini, saya tidak akan langsung fokus mengkaji dan membahas teori-teori ilmu Nahwu khususnya yang ada di dalam buku Al-Muyassar. Saya akan coba analisis semua komponen, semua hal terkait dengan proses pembelajaran ilmu Nahwu, termasuk problematika ruang lingkup beserta solusi yang selama ini saya sering hadapi ketika belajar bersama para santri dan mahasiswa. Insya Allah untuk tema kali ini saya akan mencoba membahas mengenai pengantar dasar pembelajaran bahasa Arab. Perlu diketahui dulu sebelumnya bahwa proses pembelajaran bahasa Arab beserta dengan disiplin keilmuannya yang begitu banyak selama ini relatif dan cenderung agak menurun perhatian dan prestasinya dalam mempelajari ilmu-ilmu alat ini. Entah itu karena kondisi zaman, entah itu karena memang kurangnya tuntutan ataupun hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita coba kaji satu persatu kenapa proses pembelajaran dan hasil dari mempelajari ilmu Nahwu ini relatif cenderung menurun. Bila saya coba tanya sama para santri dan mahasiswa, saya sering mengungkapkannya dengan bahasa yang sederhana. Bararade Nahwu, bararade sorob gitu. Ketika saya bertanya seperti itu, hampir kebanyakan menjawab dengan acuh dan cuek. Cekap Ustad, terkadang ngerepot. Moal wios, abdi mah moal, terus cekap. Sepertinya masih ada kesan bahwa pembelajaran ilmu Nahwu khususnya dan juga ilmu sorob seperti sesuatu hal yang menakutkan bagi para santri dan para mahasiswa. Tentunya hal itu menimbulkan satu pertanyaan. Ada masalah apa? Ada problem apa? Sehingga ketika ditawari untuk mempelajari Nahwu dan sorob, jawabannya relatif negatif.
Kalau boleh saya izinkan untuk menjawab dari pertanyaan tadi, kenapa Anda harus mempelajari nahwu dan shorob dan juga ilmu-ilmu yang lainnya? Jawabannya sederhana. Karena nahwu, shorob, balaghah dan lain-lain itu merupakan ilmu-ilmu bahasa Arab. Kemudian sekarang kita bertanya lagi, Bararade bahasa Arab? Sepertinya jawabannya pun masih sama dengan jawaban yang pertama, cekap, wios, tekedah ngarerepot. Karena seolah-olah baik para santri maupun mahasiswa ketika ditawari untuk mempelajari bahasa Arab masih terkesan ada trauma, masih terkesan punya stigma negatif. Dan kalaupun saya diizinkan untuk menjawab kembali kenapa Anda harus mempelajari bahasa Arab, jawabannya pun sederhana. Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Itu jawaban sederhananya. Kemudian kita coba sekarang tanya lagi, Bararade Al-Quran? Bararade Al-Quran? Saya yakin tidak ada yang berani menjawab tidak mau. Berbeda dengan ketika ditanya Bararade nahwu, cekap, wios, tekedah ngarerepot. Bararade bahasa Arab, jawabannya pun sama. Tapi ketika ditanya Bararade Al-Quran, saya yakin tidak ada satupun di antara Anda yang menjawab tidak akan mempelajarinya. Tentunya hal ini menimbulkan satu keironian gitu, ataupun keanehan. Kenapa ketika ditawari mempelajari nahwu, jawabannya tidak mau. Mempelajari bahasa Arab pun tidak mau. Tapi kenapa ketika ditawari belajar Al-Quran, Anda mendadak jadi mau. Kemudian, kalaupun perlu kita pertanyakan, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Sederhana, jawabannya pun adalah mempelajari Al-Quran karena Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalaupun Anda ditanya lagi, Bararade wahyu, mungkin Anda akan sedikit bingung apa yang harus dipelajari dari sebuah wahyu. Begitupun dengan jawaban tadi. Ketika Anda ditanya apakah Anda mau mempelajari Al-Quran, saya yakin jawabannya Anda mau dan bisa mempelajarinya. Karena Al-Quran dipelajari, karena Al-Quran itu sendiri merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jikalau ditanya kembali, kenapa wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Islam hadir sebagai agama penutup yang diturunkan kepada Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kalaupun saya boleh bertanya lagi, Bararade Islam? Mungkin Anda akan dengan spontan menjawab, pasti saya mau mempelajari agama Islam. Kalaupun harus ditanya kembali, kenapa Islam hadir dan kenapa Islam diturunkan ke muka bumi? Jawabannya pun sederhana, karena Islam hadir sebagai atau untuk menjawab segala bentuk kejahiliahan yang ada di muka bumi. Makanya dari ruang lingkup ini, dari pengantar dasar ini, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan prinsip. Pertama, bahwa mempelajari ilmu nahwu itu bukan tujuan. Mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorob, ilmu balaghah itu hanya sebagai alat saja. Karena pada tujuan dan hakikatnya mempelajari nahwu sebagai ilmu-ilmu bahasa Arab
yaitu untuk bisa menggali isi dan kandungan Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Jadi perlu kita analisa kembali. Ketika tadi Anda ditanya mau belajar nahwu, jawabannya relatif tidak. Mau belajar bahasa Arab, jawabannya mayoritas tidak. Tapi ketika mulai ditanya apakah Anda mau mempelajari Al-Quran, Anda mulai menjawab mau. Begitupun dengan jawaban-jawaban selanjutnya. Kalaupun perlu dipertanyakan kembali, karena banyak yang bertanya sama saya, Ustadz, mungkinkah ada yang tidak mau mempelajari Al-Quran? Sangat mungkin. Bukan hanya orang kafir, bisa jadi orang muslim pun tidak mau mempelajari Al-Quran. Kalaupun mau ditanya lagi, adakah orang yang tidak mau mempelajari Islam? Saya yakin banyak. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang kafir. Karena Islam sejatinya adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya saya sering menyetir dengan sederhana, baik kepada para santri maupun para mahasiswa yang masih mempermasalahkan, kenapa sih Ustadz kita harus belajar nahwu? Capek, gak ngerti, susah, bingung, sulit, dan sebagainya. Bagi saya jawabannya sederhana. Kalaupun Anda masih mempertanyakan, kalaupun Anda masih mempermasalahkan, kenapa Anda harus belajar ilmu nahwu, ilmu shorob, dan ilmu-ilmu yang lainnya, sederhananya Anda patut dipertanyakan keislamannya. Karena sekali lagi, hakikatnya belajar nahwu hanya sebagai alat saja, bukan tujuan. Mempelajari ilmu nahwu tujuannya supaya Anda bisa menggali isi dan kandungan Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Itulah mungkin prinsip pertama yang harus ditanamkan oleh semua guru, oleh semua lembaga kepada para anak didiknya, baik santri maupun mahasiswa, bahwa Anda mempelajari apapun, tujuan hakikatnya adalah mempelajari dan memperdalami Al-Quran beserta seluruh ajaran agama Islam yang terkandung di dalamnya. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya, di mana pengantar ini bagi saya secara pribadi disebut sebagai prinsip. Karena walau bagaimanapun, percaya tidak percaya, nerima tidak nerima, benar ataupun salah, pada kenyataannya mayoritas santri, mayoritas mahasiswa yang pernah saya asuh masih banyak mempermasalahkan kenapa harus mempelajari ilmu ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan pengantar ini bisa menjadi jawaban atas keresahan, kegelisahan para santri, para alumni, dan juga balad-balad Ibnu Azka Press Channel yang ada di YouTube ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dan pedoman bagi Anda semuanya, bahwa mempelajari ilmu nahwu sekali lagi hanya alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah mempelajari, menggali isi dan kandungan Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.